Em, Tema kita sore hari ini adalah fathering. Dan sore hari ini saya ingin sharing buat saudara-saudara, buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, tentang dua muridnya Tuhan Yesus. Yang pertama namanya adalah Yohanes, dan yang kedua namanya adalah Petrus. Kita mulai dari Yohanes dulu. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus yang lain meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Mengerikan sekali. Dan buat saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus. Karena badannya dikulitin, waktu kulitnya sudah habis dia digulingin di pasir panas. Langsung melepuh dan meninggal dunia seketika. Buat saya itu paling mengerikan. Nah, Yohanes pernah juga dimasukkan ke sebuah wajan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi. Yohanes keluar tidak jadi mateng, tapi dia keluar dari wajan itu hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Lanjut. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang mencatat bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya. Banyak orang suka menafsirkan bahwa Yohanes sombong, ya, tinggi hati, ya, sombong rohani dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan nanti buat saudara. Karena dia satu-satunya murid Yesus yang dengan percaya dirinya mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke? Lanjut. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid Yesus yang lain kabur, lari ketakutan. Cuman Yohanes yang berani menghadapi keberingasan tentara Romawi, tombak tentara Romawi, dan seterusnya. Dia ada bersama-sama dengan ibu daripada Yesus di atas Bukit Golgota. Satu lagi, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menemukan paradigma kasih. Kita nih orang-orang Kristen, kalau dengar kata kasih, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Kita selalu mengingat 1 Korintus 13 kalau dengar kata kasih. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara, teman-teman semua di Brastagi, ya, di GB Life Spring, bahwa semua tulisannya Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Bukan. Kasih itu sabar dan lain sebagainya. Itu bukan definisi kasih. Tapi itu merupakan buah-buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Oke? Sampai di sini mengerti? Ya. Jadi semua tulisannya Rasul Paulus bukan definisi kasih. Nah, yang menulis definisi kasih itu Yohanes. Yuk kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Ini dia Yohanes catat. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, definisi daripada kasih itu ini. Bukan 1 Korintus 13. Kalau kita ngerti yang satu ini, ya, 1 Korintus 13 itu akan keluar dengan sendirinya. Otomatis akan keluar. Tiba-tiba kita bingung, kok saya bisa sabar ya? Pernah lihat gak orang yang sabar dibuat-buat? Pernah lihat gak orang yang murah hati dibuat-buat? Tidak cemburu dibuat-buat. Karena apa? Kita mulai pakai kekuatan sendiri. Karena kita gak ngerti kasih itu apa. Nah, kalau kita ngerti definisi kasih ini, 1 Korintus 13 itu akan keluar dengan sendirinya. Yang setuju bilang amin. Tiba-tiba kita bingung sendiri, kok saya bisa sabar ya? Saya ngalamin itu. Saya orang yang gak sabaran banget dulu. Waktu saya mengerti kasihnya Tuhan Yesus buat saya, tiba-tiba berubah sendiri. Saya bingung sendiri, kok Jesse Lantang bisa sabar sekarang? Diserempet di jalanan kok bisa diem aja? Gak kayak dulu. Ya. Nah, ternyata definisi kasih itu ini.
Kalau saya pakai istilah saya, bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan Yesus duluan yang sayang sama saudara dan saya. Jadi semenjak kita masih ada di zaman jahiliyah, semenjak kita masih hidup dalam kegelapan, Tuhan Yesus udah sayang sama saudara dan saya. Kita ini nomor 1 di hatinya. Masih roaming kayaknya. Saudara dan saya itu nomor 1 di pikirannya Yesus. Makanya dia mau datang dan mati buat kita semua. Nah pertanyaannya sebaliknya, Yesus nomor 1 enggak di hati kita? Di pikiran kita? Atau ada yang nomor lain? Ada yang lain? Yesus cuma nomor sekian gitu loh. Saya dari kecil suka diajarin sama orang tua, sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya. Mereka semua baik. Mereka punya maksud yang baik buat saya. Untuk saya menjadi orang yang lebih baik. Jess, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saudara tahu nggak? Saya coba bertahun-tahun melakukan hal itu. Tapi saya menemukan saya banyak gagalnya. Karena apa? Paradigma kasih di dalam benak saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin kasihnya Yesus, saya mesti sayang duluan. Ternyata enggak, dia sudah duluan sayang sama saudara dan saya. Berubah. Ya, 10-15 tahun ini saya berubah, pelayanan saya berubah. Cara saya jadi ayah di rumah berubah total. Nah, sekarang saya akan kasih lihat ya, ayat yang paralel dengan ini. Karena Rasul Paulus, ya kalau saudara mungkin, jadi saya setiap hari ini mesti gimana? Ya, fathering itu apa? Membapai itu gimana? Dan lain sebagainya. Nah, saya akan kasih lihat satu perikop yang paralel dengan apa yang ditulis sama Yohanes. Karena Rasul Paulus mencatat ada 3 pelayanan untuk gereja Korintus. Pelayanan pembenaran, pelayanan pendamaian, dan pelayanan kasih. Nah, sore hari ini saya akan membahas buat saudara-saudara semua tentang pelayanan pembenaran. Besok jam 10 saya akan bahas tentang pelayanan pendamaian buat saudara-saudara. Oke, kita mulai dari 2 Korintus 3 dulu ayat 9 sampai 11. Coba boleh dibuka. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi Rasul Paulus, saudara masih senang gak kalau dikasih PR? Saudara ngerti PR itu apa? Udah gak suka dikasih PR ya? Oke, saya kasih PR ya buat saudara. Nanti di rumah baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca semuanya. Karena itu judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, Rasul Paulus mencatat ada 2 tipe pelayanan. Dia nggak paksa, dia cuma memberikan orientasi buat saudara dan saya. Ada 2 tipe pelayanan. Yang pertama, namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Oke? Ministration of condemnation, bahasa Inggrisnya. Nah, ada 1 tipe pelayanan lagi namanya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Mungkin kita mulai bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu apa artinya? Saya cerita aja ya dari cerita saya, supaya kita gampang mengerti. Saya dulu terkenal sebagai anak muda yang, sekarang juga masih muda sih, ya. Saya terkenal sebagai anak muda yang kalau bangun pagi, saya itu harus alkohol dan Marlboro Lights, itu makan pagi saya. Jadi saya datang ke kampus, datang ke tempat kerja, waktu sudah kerja, dalam keadaan yang miring-miring. Tiap hari. Saya pernah dalam 2 jam minum 8 botol anggur. Ya, bukan anggur perjamuan ya. Botol. Teman-teman saya pikir saya udah mati. Karena udah diem, dibangunin, gak bangun saya. Ya.
Saya itu zaman dulu lebih sering ada di luar rumah. Nah sekarang saya sangat mengucap syukur sama mama papa saya. Saya sering diceritain sekarang, dulu waktu saya lagi nggak di rumah, lagi kebut-kebutan, lagi mabok-mabokan, lagi berantem dan lain sebagainya. Mereka selalu perjamuan kudus di kamar saya. Jadi orang tua yang hadir, kalau lagi ada masalah sama anak-anak, jangan putus asa. Ini ada orang tua nggak sih? Oh, ada ya? Saya lihat banyak pramuka soalnya. Orang tua yang lagi ada trouble, ada masalah, ada pergumulan dengan anak-anak saudara, jangan menyerah. Karena satu hari Tuhan Yesus akan merubah mereka. Jangan pernah menyerah. Ya. Ternyata mama papa saya suka perjamuan di kamar. Doain, tumpangin tangan bantal saya dan seterusnya. Nah, saya di luar rumah waktu lagi badung-badungnya, saya mikirnya gini. Saya ini bisa berubah kalau ikut KKR. Saudara tahu KKR? Kebaktian, kebangunan rohani. Bayangin, lagi badung-badungnya mikir berubah. Dahsyat nggak? Siapa yang dahsyat? Mama papa. Mereka yang lagi doa di rumah. Bayangin saya di luar lagi badung-badungnya mikir berubah. Nah saya berpikir saya bisa berubah kalau ikut KKR. Nah awal 90-an dulu di Jakarta hampir tiap minggu ada KKR. Betul ya Koko? Hampir tiap minggu ada KKR. Nah saya selalu ikut. Nah pembicara KKR zaman dulu tahun 90-an. Setiap habis bawain firman Tuhan, selalu bertanya pertanyaan yang sama. Pertanyaannya begini, siapa yang merasa masih simpen dosa, taruh tangan kanan di dada. Saudara ingat gak pertanyaan itu? Oh masih ingat ya? Ini pertanyaan terkenal banget dari dulu. Wih, saya duluan. Saya gak peduli makanan kiri, saya duluan. Terus biasanya pembicaranya nyanyi satu lagu. Habis satu lagu, pembicaranya mulai ngintip. Ih, yang taruh tangan kanan ternyata banyak banget. Lagunya selesai, pembicaranya ngomong ini. Coba yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Namanya adalah altar call. Wih, saudara tahu nggak? Saya lari duluan selalu. Saya ke depan duluan. Dan semua pengalaman altar call saya udah alamin. Saya udah alamin. Ya, didoain nangis-nangis udah pernah. Didoain muntah udah pernah. Didoain jatuh nggak ada yang nada, pernah. Gedubrak jatuh, sakit loh. Didoain yang nada saya ukurannya setengah badan saya, pernah. Ya, yang ada dia ketimpa, gubrak begitu. Pernah. Semua pengalaman altar call saya udah alamin. Tapi saudara tahu nggak? Selesai KKR, saya tetap Jesse Lantang yang sama. Gak pernah berubah. Tukang berantem sama tukang mabok sama tukang kebut-kebutan. Gak pernah berubah. Ternyata ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Tolong ingat baik-baik. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang sedang dia layani. Saya ulang. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang sedang dia layani. Kamu ada dosa, ngaku aja. Kalau kamu ada dosa, saya doain. Mungkin restoran kamu gak laku karena kamu simpen dosa. Mungkin lapo kamu gak laku karena kamu masih simpen dosa. Mungkin tokomu gak laku karena kamu masih simpen dosa. Jadi fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang sedang dia layani. Saya dulu kayak gitu. Waktu mulai pelayanan saya kayak gini modelnya. Ya nunjuk-nunjuk orang, kamu masih simpen dosa. Saya doain, jangan nutup-nutup. Saya mau beritahu saudara-saudara, ternyata surga gak pernah fokus sama dosa kita. Surga selalu fokus sama korban, bukan sama dosa. Yuk kita mundur sebentar. Dari tulah ke-10, waktu malaikat lagi jalan di Mesir, apa sih fokusnya malaikat? Itu rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Gitu malaikat? Tenang, jangan berisik. Itu rumahnya donatur. Jangan dibunuh anak sulungnya. Malaikat begitu? Enggak.
Fokus malaikat waktu dia lagi jalan di Mesir adalah ada darah domba atau tidak. Kalau ada darah domba, itu keluarga Yahudi mau apa kayak keadaannya di dalam, dilewatin sama malaikat. Nggak dicek. Kamu dosanya apa, kamu bikin apa, kamu kemarin nggak. Asal ada darah domba dilewatin rumahnya. Jadi ternyata fokusnya surga bukan dosa tapi korban. Lanjut, hukum Taurat. Waktu zamannya hukum Taurat lebih repot. Waktu kita jatuh dalam dosa dan pengen tetap hidup. Repot nih. Ya, karena urusannya mati. Zaman hukum Taurat kita bikin dosa urusannya mati. Kalau mau tetap hidup, kita harus cari burung tekukur atau domba tambun jantan tidak bercacat. Cari sampai ketemu. Di Shopee, Topet, cari sampai ketemu. Payment, ya dikirim sama kurir. Paket, datang dombanya. Cek, nggak ada cacatnya memang. Nah, domba ini harus dibawa ke imam besar. Nah, contoh, misalnya saya pendosanya. Waktu saya lagi jalan ke arah imam besar udah tahu, oh Jesse Lantang bikin dosa. Karena saya bawa domba. Sampai di depan imam besar, saya tidak diinterogasi. Tidak sama sekali. Nggak ditanya-tanya, Jess kamu kemarin ngapain? Kamu minum apa tadi malam? Kamu berantem? Saya nggak ditanya-tanya sama imam besar. Tapi yang dicek sama imam besar adalah dombanya, korbannya. Ada cacat atau tidak? Kalau tidak ada cacat, domba ini layak jadi korban bakaran. Disembelih dulu, cuman boleh sekali. Dan waktu dia disembelih, dua hal terjadi. Dosa saya pindah ke domba itu, dan kesucian domba itu pindah ke pendosa. Jadiin korban bakaran dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Come on saudara. Hari ini saudara gak perlu cari-cari domba tambun atau burung tekukur. Karena kita punya korban yang sempurna, anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksa gak cuma sekali, dia disiksa dari malam sampai besoknya. Hancur tubuhnya. Dan sama, dua hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia, kesuciannya Tuhan Yesus pindah ke saudara dan saya. Dan kita dikuduskan sekali untuk 1 tahun, untuk selama-lamanya. Wow. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ternyata inilah yang dimaksud Rasul Paulus, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dasarnya hukum roh, hukum kasih karunia. Bukan mimpin orang untuk jadi tertuduh. Bukan ngomong sama anak kita sampai anak-anak kita jadi merasa bersalah. Bukan begitu. Tapi pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran adalah pelayan-pelayan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah memimpin kita kepada segala kebenaran. Nah, waktu kita jadi pelayan-pelayan seperti ini, kita memimpin orang untuk mereka mengalami kebenaran, mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Karena saudara kalau bikin PR, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 jelas dikatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. Beda ya. Nah, pelayan-pelayan seperti ini lagi dibangkitkan sama Tuhan Yesus di mana-mana. Salah satunya saya percaya di Brastagi. Bukan nunjuk-nunjuk orang lagi, bukan. Justru kita kasih lihat pribadi Bapa itu ada di karakter kita. Kita jadi ayah buat generasi ini. Kita jadi ayah buat kota ini. Kita jadi ayah buat restoran kita. Dunia sedang memerlukan figur ayah, saudara. Karena ini yang hilang dari setiap generasi. Saudara bayangin gak? Setiap generasi selalu berantem, generasi antar generasi, cuman ributin warna. Nyadar gak? Generasi yang tua pakai celana bahan, generasi baru pakai jeans robek, berantem. Halo, berantem loh.
Generasi di atas, ibu-ibu tatonya di alis, generasi baru tatonya di tangan. Berantem. Berantem kita emang gini-ginian. Kita ributin warna selalu. Tapi kita lupa ada serangan yang sama terhadap setiap generasi. Yaitu apa? Fatherless. Ketiadaan ayah. Ketiadaan figur ayah. Di rumah, di gereja, di kota, kita kehilangan figur ini. Dan ini ulahnya iblis yang selalu ingin membutakan mata kita semua. Warna tiap generasi beda saudara. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang kan? Beda-beda, gak usah diributin. Yang mesti kita duduk sama-sama adalah gimana caranya ngatasin serangan terhadap generasi. Saya kasih contoh. Di tatanan masyarakat kita ada hukum sebab akibat. Saudara, udah dengar LGBT lagi merebak di mana-mana? Oh, nggak dengar ya? Hah? Tuhan ciptain gender ada 2, pria dan wanita. Di Amerika sekarang jadi 105 gender. Udah dengar? Manusia mulai main-main jadi Tuhan. Manusia mulai begini tingkahnya. Manusia yang otaknya cuma segini, kita mulai coba mengganti ide-idenya Tuhan. Udah jelas Tuhan mendesain keluarga ayah dan ibu. Sekarang coba-coba diganti. Orang tua 1 sama orang tua 2. Orang tua 1 dan orang tua 2 diisi sama Bobby dan Joko, gak apa-apa. Udah dengar? Ini lagi terjadi di mana-mana. Dan kita orang Kristen, kita cuma nyerang akibatnya. Oh, kamu gini ya, kamu gitu ya, kamu ya. Kamu homoseks, kamu lesbian. Kamu buffalo gathering. Apa ya? Salah itu ya. Kamu kumpul kebo. Salah tadi bahasa Inggrisnya itu. Kita cuma sibuk menyerang akibat. Kita nggak pernah memperbaiki sebabnya kenapa. Orang-orang yang terjerumus ya dalam kehidupan LGBT, ya, mixed gender, ya, perkawinan sejenis dan lain sebagainya, itu ternyata sebabnya 90% karena fatherless. Ketiadaan figur ayah di rumah. Berapa bulan lalu di TikTok sempat viral ada video seorang wanita pakai hijab. Dia ngomong gini, kita orang Indonesia, kita bangsa yang nomor 3, nih survei ya, waktu zaman Ibu Khofifah jadi Menteri Sosial. Indonesia adalah negara fatherless ketiga terbesar di dunia. Dan cewek ini bikin TikTok, bikin konten. Ya, dia bilang orang Indonesia, anak-anak Indonesia, dengar papanya batuk, suara batuk bapaknya nggak berani keluar kamar. Di Brastagi nggak ada, Jakarta banyak. Bapaknya klakson di pagar, tin bapaknya pulang. Ini anak-anak ngibrit lari ke kamar. Bayangin loh, bapaknya baru ada di pagar, hadiratnya sudah terasa sampai dalam rumah. Dengar papanya jalan, gak berani keluar kamar. Mau ngomong sama papanya, lewat mama. Tolong sampein dong. Nah ini gini-gini. Dan ini masuk ke gereja. Masuk ke rumah Tuhan. Gak ada figur ayah yang mau merangkul generasi yang baru. Saya cuma ketemu di Brastagi kayaknya. Di Jakarta gak ada. Seorang figur ayah yang mau duduk sama anak-anak muda, cari tahu ciri khas mereka tuh apa. Keunikan mereka tuh apa. Bukan ributin lagi jeans robek lah apa, bukan ributin gitu-gituan. Tapi gimana caranya kita mengatasi bersama serangan terhadap generasi. Nah, yang diperlukan adalah pembaharuan paradigma. Kita semua perlu menjadi pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran. Kalau kita datengin generasi, model kita kayak tadi, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, semuanya kabur. Semua akan hilang dari kita. Kamu ya. Gak bisa. Kita gak bisa nakutin anak-anak kita.
Kita nggak bisa memperkenalkan Yesus dengan nakut-nakutin. Ke gereja, Yesus sudah mau datang. Saya digituin dari kecil, sampai sekarang Yesus belum datang. Saya digituin dari kecil. Gereja nggak? Hah? Gereja. Jangan kenalin Yesus seperti itu ke generasi yang berikut. Jangan. Kenalin keindahan Tuhan Yesus. Dia mau mati buat kita semua. Dia sayang sama kita. Amin, saudara-saudara. 10 menit, boleh? Saya sering cerita ini di mana-mana, tapi biasa kan, kalau mungkin saudara nontonnya di TikTok, saya mendingan cerita live sama saudara. Karena nonton bola di TV sama nonton bola di stadion beda ya. Betul ya? Oke, saya pernah rumah saya didatengin sama seorang ibu. Nah, waktu dia datang, satu rumah saya, usaha saya itu ada di rumah saudara. Oke, satu rumah saya nggak ada yang bisa kerja. Karena ibu ini cantiknya luar biasa dan wangi banget. Semua nggak ada yang bisa kerja. Dan waktu saya keluar kamar, saya ke ruang tamu, saya pun bengong lihat ibu ini. Cantik banget dan wangi banget. Tiba-tiba dia mulai ngomong, terima kasih Pastor Jesse, ternyata dia laki. Saya mulai gemeteran. Bingung mau ngomong apa. Terima kasih saya boleh kesini. Terima kasih, saya sering dengar khotbahnya Pastor. Makanya saya mau ngobrol. Saya udah down payment rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Oh ya? Iya Pastor. Berapa bulan lagi saya akan berangkat karena udah down payment. Saudara, singkat cerita, saya cuma ngomong gini. Bu, Pak, bro, apa ya manggilnya? Mulai hari ini kita jadi teman. Bukan pacaran ya, tolong digaris bawahi. Kita temenan. Dan saudara tahu nggak, selama 6 bulan saya makan hati. Karena dia kalau ketemu maunya di mall. Ya, dan kalau udah ketemu suaranya nggak bisa dipelanin. Beb, kita makan di mana Beb? Dan selalu tangannya di sini. Hah? Dan kalau udah duduk di restoran, dia suaranya nggak bisa dikecilin. Saya udah kode-kode pakai handphone gini-gini. Dia nggak bisa, nggak ngerti. Semua orang bukan ngeliatin dia, ngeliatin saya. Oh itu pacarnya. Semua orang lihat saya. Masuk bulan ke-7. Saya nggak akan lupa pagi-pagi itu. Dia telepon saya. Dia bilang, Jess, saya sadar saya pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Saya baru batalin operasi ganti kelamin di rumah sakit di Jerman. Dan mereka mengatakan DP-nya angus, saya nggak peduli. Karena saya percaya saya pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus. Saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara pada nyari waria habis ini. Yuk makan bareng yuk. Kalau Tuhan kirim, berarti Tuhan punya maksud. Untuk kita ngerangkul, bukan dihakimin orang-orang kayak gini. Saudara tahu nggak, besoknya dia lepas wig, dia nggak pakai make up, ganteng ternyata. Ganteng. Walaupun masih ngondek, saudara nggak tahu ngondek ya? Kok mirip ya? Walaupun masih ngondek, tapi dia setiap hari berubah ke arah keserupaan dengan Kristus. Dan ternyata waktu dia cerita sama saya, dia jadi gitu, that issue ayah. Ini yang saya sebut tadi fatherless, punya ayah di rumah. Tapi dari kecil, papa maunya tuh anak perempuan, bukan kamu. Papanya ngomong gitu. Hampir tiap hari papanya ngomong gitu. Terluka ini anak. Anak pria ini terluka, makanya dia berubah. Mau jadi perempuan. Masih banyak orang-orang kayak gini di sekitar kita. Yang terluka dengan ayah-ayah mereka. Mereka perlu pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran.
Bukan kepada penghakiman, bukan nuduh-nuduh mereka, bukan menghakimi mereka, bukan. Makanya saya udah katakan, dari hari Senin saya tiba di Sumatera Utara. Ya, kalau adik saudara, kakak saudara, anak saudara belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Ajak makan BPK. Ajak. Dia mau ikut, udah duduk. Jangan ditanya-tanya, tadi jam 3 kenapa nggak ke gereja? Jangan ditanya-tanya. Tanya yang lain. Kalau dia seneng bola, ngobrolin bola. Dia seneng film, ngomongin film. Dia suka apa? Dia suka musik, ngobrolin musik. Rangkul dia. Saya percaya janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara Tuhan akan selamatkan. Kenapa Yohanes tulis dia murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Masuk akal. Karena orang yang percaya saya disayang sama Tuhan, dia jadi pemberani. Makanya dia ada di Bukit Golgota kan? Yang lain pengecut. Orang yang diisi sama kasihnya Kristus, dia berubah. Yohanes bukan sombong, tapi dia percaya Yesus sayang sama saya. Yesus terima saya. Nah seringkali ya hukum dari perjanjian lama mengajarkan saya mesti sayang sama dia. Ya pernah ketemu Kristen usaha, semua mau pakai usaha sendiri. Tarik hadirat Tuhan, wih tarik-tarikan loh. Hah? Kita begitu, Kristen usaha. Semuanya mau pakai usaha sendiri. Saya mau katakan buat saudara, saya juga udah cerita pengalaman saya. Kita akan menemukan kita banyak gagalnya pasti. Karena mau pakai usaha sendiri. Doa perang, Yesus udah perang kok buat kita. Kita mau perang apa? Tapi seringkali kita terjebak menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen usaha. Nah ini sebelum Pastor Yusak, ya, saya masuk ke bagian terakhir, bahas murid satunya, Petrus. Saudara tahu nggak? Saudara pernah dengar kata kadrun? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Di Pulau Jawa kata kadrun itu hampir tiap hari soalnya kedengeran. Ya, saudara mesti tahu, Petrus itu kadrun pertama di Alkitab. Petrus selalu mau kasih lihat kebalikannya Yohanes. Dia mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Yohanes kebalik, saya disayang sama Tuhan Yesus. Beda. Petrus selalu mau kasih lihat. Yesus ngomong anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus cuman mau kasih lihat di Taman Getsemani, kadrun banget kan. Malkus dipotong kupingnya. Ya. Dan ciri khas kadrun apalagi? Kalau udah sendirian pengecut. Bener kan? Sendirian cuman ditanya sama emak-emak. Bener orang Indonesia, the power of emak-emak. Kamu salah satu dari mereka kan? Enggak, dia nyangkal Yesus. Pengecut, ini laki ini pengecut. Beda sama Yohanes, ada di Bukit Golgota. Gak takut sama tentara Romawi. Petrus pengecut ternyata. Pengecut. 3 kali. Ayam berkokok, dia ingat perkataannya Yesus. Yesus noleh. Saya percaya Yesus lihat Petrus dengan penuh kasih dan pengampunan. Karena Petrus, Alkitab catat, dia lari dan nangis menyesal. Saya percaya Yesus ngelihat dia dengan penuh kasih, bukan dengan... Kalau Yesus kayak gitu, Petrus gak ada lagi di Alkitab, pindah ke Brastagi. Yesus bangkit, dia gak berani ketemu Yesus. Dia menghindar. Biasanya nomor 1 kan, saya gini, saya gitu, menghindar. Sampai Yohanes 21. Ya di Danau Tiberias, kapal merapat, Yohanes, itu ada guru. Semua turun, Petrus turun, dia lihat ada Yesus, dia pakai baju, dia nyemplung. Dia gak mau deketin Yesus. Pengecut nih laki. Dan Yesus tahu muridnya yang namanya Petrus bukan marinir, dia cuma nelayan biasa. Marinir itu kuat berenang dari Merak ke Bakahuni.
Nelayan nggak kuat berenang. Nelayan naik perahu dari malam sampai subuh kuat. Tapi nggak kuat berenang. Ya benar naik juga. Dan zaman itu nggak ada handphone. Jadi bisa bayangin nggak Petrus salah tingkah depannya Yesus. Kalau ada handphone pun dia akan update status. Mati gua ada Yesus. At location Danau Tiberias. Di repost sama Yohanes, rasain loh. Lihat Yesus. Di depan orang yang nyangkal dia. Yesus berdiri tidak sebagai pelayan yang memimpin kepada penghukuman. Lo kenapa nyangkal gue? Nggak gitu-gitu. Yesus berdiri as a minister of righteousness. Dia berdiri di depan Petrus sebagai pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Dia bertanya 3 kali soal apa? Kasih. Do you love me more than anything else? Pertanyaan ketiga, Petrus nangis. Dan Yesus pesan, gembalakan domba-dombaku if you love me. Saya percaya waktu kita menggembalakan Brastagi, nggak bisa pakai jari, nunjuk-nunjuk, kamu ya, kamu ya. Hah? Nggak bisa. Kita harus pakai kasihnya Tuhan Yesus. Rangkul mereka, rangkul anak-anak saudara. Mulai bapai mereka, kasih lihat ada figur Bapa di surga di karakter kita. Petrus berubah jadi pemberani. Dia mati di salib, dia bilang sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik. Dan itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Petrus jadi pemberani. Dia berubah bukan karena ditunjuk, dia berubah karena dirangkul sama Tuhan Yesus. Kalau Yesus selalu merangkul saudara dan saya, kenapa kita enggak? Hah? Kenapa kita selalu pakai jari duluan? Coba mulai duduk sama-sama. Coba mulai percaya bahwa saya disayang sama Tuhan. Kalau saya disayang, saya mau sayang sama anak-anak saya. Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Amin istri-istri? Wah berat nih kayaknya. Kalau saya di-ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin orang tua saya. Saudara, kasih lihat ke generasi ini bahwa kita disayang sama Tuhan Yesus. Itu jauh lebih berkuasa. Daripada kita cuma kasih lihat saya sayang sama Tuhan, saya pelayanan, saya rajin ke gereja. Percuma, gak akan membawa perubahan apa-apa. Tapi kasih lihat, abis terima doa berkat. Keluar sana, saya disayang sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya serahkan.